Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi belajar mapel prakarya kelas 7. Hari tanggal Rabu 21 Juli tahun 2021. Anak-anak kelas 7 yang hebat dan berbahagia, selamat datang dan selamat belajar di SMP Islam Ngemplak. Anak-anak akan belajar mapel prakarya bersama saya, Ibu Umi Yusuf, untuk mengawali kegiatan belajar pada semester ganjil ini tahun 2021-2022. Saya infokan terlebih dahulu topik mata pelajaran prakarya yang akan kita pelajari. Semua topik mengacu pada LKS ditambah materi dari sumber lain jika diperlukan. Pada semester 1 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Kerajinan dari serat dan tekstil. Yang kedua, makanan dan minuman dari sari buah segar. Untuk penilaian itu meliputi penilaian pengetahuan dan keterampilan pada masing-masing bab. Untuk keterampilan kami ambilkan dari tugas yang setiap kali pertemuan. Dan ada juga penilaian tengah semester atau PTS dan penilaian akhir semester. Pada pertemuan pertama ini, kegiatan pembelajarannya adalah tujuan belajar, yaitu anak mampu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, dan karakter bahan produk kerajinan. Materi pokoknya LKS bab 1 halaman 3-5. Sub A yaitu jenis-jenis serat dan tekstil sebagai produk kerajinan. Yang B, sifat serat dan tekstil berdasarkan jenisnya. Tugas belajarnya, pelajari dan cermati uraian LKS bab 1 halaman 3-5 sub A dan B. Tulislah ringkasan pada buku tulis. Boleh meringkas sendiri atau anak-anak menyalin ringkasan dari video ini. Tetap semangat dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa berdoa dan terapkan protokol kesehatan. Bab 1. Kerajinan dari serat dan tekstil. A. Jenis-jenis serat dan tekstil sebagai bahan produk kerajinan. 1. Serat alam sebagai bahan produk kerajinan. Serat alam adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, ini lebih ditekankan memanjang. Jadi perbandingan antara panjang dan pendek itu sangat berbeda jauh, ya. 2. Tekstil sebagai bahan produk kerajinan. Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang yang dibuat dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing. Nama lain tekstil adalah kain. B. Sifat serat dan tekstil berdasarkan jenisnya. 1. Jenis dan karakteristik bahan serat. Untuk jenisnya itu yang A, jenis bahan serat alam. Bahan serat alam adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimia, sehingga
keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Nah, di sini bahan serat alam adalah bahan organik, bahan yang mudah terurai. Nah, juga untuk menjaga keasliannya tidak diolah. Nah, ini hanya tidak diolah, apalagi ada penambahan bahan kimia, tidak ada ya. Ini ya, bahan yang mudah terurai, tidak diolah melalui proses yang penambahan bahan kimia sehingga keaslian tetap terjaga. Macam bahan serat alam dibagi menjadi 3, yaitu bahan serat dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Akan tetapi yang akan dibahas dalam bab ini hanya 2, yaitu bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Maaf ya anak-anak, gambarnya saya close dulu. Nah, supaya bisa lebih fokus. 1. Serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan adalah bagian-bagian dari tumbuhan dengan persyaratan kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaan yang halus, atau bertekstur sesuai persyaratan produk. Nah, di sini bagian-bagian dari tumbuhan itu bisa akar, batang, daun, bunga, atau buah. Nah, kelompok serat dari tumbuhan digolongkan menjadi 4, meliputi 1. Serat dari biji. Biji itu bagian dari buah. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Yang kedua, serat dari batang, antara lain batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, jute, rosella, dan rami. Yang ketiga, serat dari daun, serat daun mendong atau purotikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, dan daun sisal. Nah, di sini daun pandannya daun yang pandan berduri, bukan pandan yang buat penyedap makanan. Yang keempat, serat dari buah, yaitu sabut buah kelapa yang dimanfaatkan. Serat yang memiliki potongan-potongan panjang yang diolah menjadi bahan baku. Jadi yang dimanfaatkan sabutnya, bukan buahnya, ya. Untuk yang kedua, serat dari hewan. Serat dari hewan, bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya yaitu bulu. Lainnya tidak ya. Bulu hewan yang dimanfaatkan sebagai produk tekstil antaranya 1. Serat dari stapel, yaitu serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Contohnya ada bulu domba, bulu alpaka, bulu unta, dan bulu kelinci. Yang kedua, serat dari filamen. Serat dari filamen yaitu serat berbentuk jaringan. Contohnya, kepompong ulat sutra yang dipintal menjadi benang. Kepompongnya saja, jadi kupu-kupunya sudah terbang, ini tinggal bagian luarnya saja. B. Karakteristik bahan serat ada 3. 1. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas. Karakternya, bahan terasa dingin,
dan sedikit kaku. Mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar atau bisa jamuran. Ya. Untuk yang kedua, serat sutra. Serat sutra karakteristiknya berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar. Bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, dan mudah dihancurkan. Untuk yang ketiga, karakter dari serat wol, yaitu agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Dua, jenis dan karakteristik bahan tekstil. Yang A, jenis tekstil. Jenis tekstil dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Dilihat dari bentuknya, meliputi serat staple, serat filamen, benang kain, dan produk jadi. Yang kedua, dilihat dari bahannya, yaitu ada serat alam, serat sintetis, dan serat campuran. 3. Dilihat dari motifnya, ada yang berwarna dan bermotif. Berwarna ini hanya satu macam warna. Kalau bermotif berarti bergambar. Contohnya batik. Yang keempat, dilihat dari konstruksinya atau pembangunnya. Itu ada tenun, rajut, renda, kempa, benang tunggal, dan benang gintir. Yang B, sifat-sifat bahan tekstil. Sifat tekstil tergantung dari sifat seratnya. Contohnya, di sini ada kain katun. Nah, sifatnya mudah menyerap air, dalam keadaan basah kekuatan bertambah, mudah kusut, bisa disetrika dalam suhu tinggi. Nah, ini kalau anak-anak menyetrika baju berbahan katun, itu setrikanya suhunya tinggi atau panas itu tidak apa-apa. Nah, yang kedua, wool, yang berbahan wool, tidak mudah kusut, mengikat panas, jika dipanaskan akan lunak, menghantarkan panas. Nah, jadi isolator ya, kalau yang bahan wool bisa menghantarkan panas. Sekarang yang ketiga, sutra. Sutra tadi dibuat dari kepompong ulat sutra. Cirinya lembut, licin, dan berkilap. Jika basah kekuatannya berkurang, jika dipakai memberi rasa sejuk. Nah, ini enak kalau dipakai dan tidak mudah panas. Yang keempat, dakron, polyester, atau nilon. Kalau dakron itu sering dipakai dalam pembuatan boneka. Sifatnya cepat kering, tidak mudah kusut, tahan panas, lebih kuat. Yang kelima, brokat, lem, songket. Itu cirinya mudah berubah warna, kurang menyerap air, tidak tahan suhu tinggi,
dan mudah kusut. Nah, ini sifat-sifat dari bahan tekstil. Untuk selanjutnya kita ke karakteristik tekstil. Karakteristik tekstil tergantung pada karakteristik seratnya. Nah, tergantung pada sifat seratnya. Untuk kekuatannya itu tergantung pada kekuatan serat dan proses pengolahan, mulai dari pemintalan, penenunan, dan sampai menjadi kain. Nah, ini anak-anak untuk jenis, sifat, dan karakteristik bahan tekstil dan serat alam. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.